You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, yes, I believe, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe, I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my
more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yeah, I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, I believe you're my portion, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. More than enough for me. Jesus, you're all I need. Salam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Voice of Victory ya, di mana hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan mengenai mengasihi saudara-saudara kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga hidup kami benar-benar berdampak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan hari ini kami minta kuasa Roh Kudus menaungi kami, memberikan kami roh hikmat, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, benar-benar kami bisa hidupi kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami benar-benar menghasilkan buah, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa menikmati kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita baca firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan berkata bahwa Aku memberikan perintah baru kepadamu. Ini adalah suatu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berikan perintah, bukan hanya sekedar perintah, kamu lakukan. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, Dia pasti memperlengkapi kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melakukan. Dan perintah ini bukan hanya sekedar kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu orang di luar Kristus pun bisa melakukan. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan pada hari ini adalah kita saling mengasihi. Kita mengasihi satu sama yang lain itu sama. Apakah itu orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang tidak suka kepada kita, kita harus tetap mengasihi. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kalau ini perintah oleh Tuhan, Raja di atas segala raja memerintahkan kepada kita. Jadi kita juga harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kalau Tuhan memerintahkan ini, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan siap untuk melakukannya. Karena apa yang Tuhan perintahkan ini bukan hanya sekedar kita sebagai manusia biasa untuk bisa mengasihi orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, tetapi lebih lagi adalah
orang yang tidak suka kepada kita. Seperti tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita apa ada, bukan ada apanya. Jadi kita mengasihi saudara-saudara kita juga seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Karena kita sudah menolak Tuhan Yesus, kita sudah, hubungan kita dengan Bapa itu sudah tertolak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang. Saya percaya warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Teladan daripada Tuhan Yesus sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Hendaklah kita meneladani Sang Raja di atas segala raja itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sudah memberikan teladan bagi kita untuk kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih daripada Tuhan Yesus. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih ini adalah nilai di dalam setiap kekristenan kehidupan kita. Jadi setiap kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah nilai kasih ini kita tunjukkan. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar atribut yang kita pasang mungkin di rumah, mungkin kita pakai, tetapi kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kasih Tuhan itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kasih ini yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita itu adalah buah. Di Galatia dikatakan buah roh adalah kasih, salah satunya itu adalah kasih. Jadi kasih ini tidak bisa kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus ada kehidupan di dalam diri kita, dan itu adalah kehidupan roh yang tinggal di dalam diri kita. Dan dikatakan di Galatia itu adalah buah roh. Jadi roh itulah yang menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi kita mengasihi orang yang membenci kita. Dan itu adalah nilai yang sangat-sangat, kalau dengan kekuatan kita tidak bisa. Tetapi kalau Roh Kudus sudah memimpin kita, seperti Tuhan Yesus sudah meneladani, memberikan teladan kepada kita, hendaklah kita lakukan itu dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya dikatakan buah roh itu adalah hasil dari kehidupan roh di dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus itu benar-benar memimpin kita, memampukan kita, sehingga hidup kita benar-benar berbuah. Karena orang-orang di sekitar kita itu melihat kehidupan kita supaya berdampak bagi mereka. Di mana orang itu akan melihat, walaupun kita tidak memakai atribut kekristenan, tetapi dampak dari kehidupan kita itu memancarkan kehidupan Kristus. Orang itu pasti sudah tahu bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kamu pasti orang Kristen, karena mereka tahu kehidupan Kristus ada di dalam diri kita. Saya saksikan ketika kami melayani salah satu jiwa, itu ada di salah satu pelosok di daerah terpencil. Jadi mereka itu satu keluarga ini satu-satunya percaya kepada Tuhan Yesus, baru-baru percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketika beberapa hari yang lalu saya kunjungi keluarga ini, dan mereka bersaksi walaupun hidup mereka sangat sederhana, dan ketika mereka melihat ada satu keluarga yang hidupnya bermasalah, kekurangan, dan mereka berkata, padahal sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mereka tidak peduli kepada orang lain. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus, mereka saksikan sendiri bahwa melihat tetangga mereka, padahal mereka itu ditolak di situ,
mereka dibenci, dikucilkan di situ, tetapi melihat tetangganya berkekurangan, mereka bilang kepada tetangganya, ayo datang ke rumah, mungkin ada beras di rumah atau sesuatu yang bisa saya bantu untuk meringankan beban bapak dan ibu, silakan. Dan mereka datang, padahal keluarga yang berkekurangan ini, saudara-saudara mereka itu cukup kaya, bahkan berkelimpahan daripada apa yang mereka saudara kita ini miliki. Tetapi mereka memberikan kasih Tuhan, dan mereka bicara kepada saya, Pak, kalau sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak punya hati seperti ini. Tetapi inilah yang saya lihat, Tuhan mengubah hati kita. Tuhan mengubah hati saudara kita ini sehingga dia mewujudkan kasih Kristus itu kepada saudara-saudara mereka yang lain. Walaupun mereka menolak mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tetap mereka tunjukkan kasih Tuhan itu melalui kehidupan mereka, sehingga hidup mereka berdampak di tempat itu. Dan inilah Tuhan ingin mengubahkan hati kita, bukan yang di luar, yang kelihatan di luar, tetapi hati kita. Itulah Tuhan mau merubah hati kita melalui kehidupan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, walaupun mereka menolak kita, walaupun mereka membenci kita. Itu adalah buah yang ditimbulkan oleh Roh Kudus. Saya percaya warga kerajaan dimanapun berada, kasih yang kita tunjukkan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus benar-benar memberikan kita kemampuan untuk kita mempraktekkan hidup daripada kehidupan Kristus itu, sehingga hidup kita berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini biarlah kekuatan firman-Mu, kuasa firman-Mu ini memampukan kami untuk kami melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami benar-benar berdampak bagi saudara-saudara kami dimanapun Kau tempatkan kami. Dan kami percaya di mana kami berada, terang Kristus bercahaya dan menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.